Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas akhir semester Machine Learning. Berikut anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Anindita Fernanda Radika dengan NIM 2001530064. Yang kedua ada Ibal Dwi Haryanto dengan NIM 2001530079. Kemudian ada Muhammad Abid Nadib dengan NIM 2001530027. Next. Pengertian machine learning. Teknologi machine learning adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya, tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya, seperti statistika, matematika, dan data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Next. Pengertian machine learning menurut para ahli. Yang pertama, menurut Arthur Samuel, machine learning didefinisikan sebagai kemampuan komputer dalam melakukan pembelajaran. Machine learning tak harus dijelaskan atau diprogram secara eksplisit ke dalam komputer. Berikutnya, menurut Tom Mitchell, machine learning diartikan sebagai komputer yang mempunyai kemampuan melakukan pembelajaran dari pengalaman-pengalaman yang diterima atas tugas-tugas yang telah diselesaikan untuk meningkatkan kinerja. Yang ketiga, menurut Budiarto, machine learning didefinisikan sebagai tipikal kecerdasan buatan yang menyuguhkan komputer dengan kemampuan mempelajari data tanpa harus mengikuti instruksi terprogram secara eksplisit. Next. Skenario pembelajaran dalam machine learning ada 3. Yang pertama, supervised learning. Penggunaan skenario supervised learning, pembelajaran menggunakan masukan data pembelajaran yang telah diberi label. Setelah itu, membuat prediksi dari data yang telah diberi label. Yang kedua ada unsupervised learning. Penggunaan skenario unsupervised learning, pembelajaran menggunakan masukan data pembelajaran yang tidak diberi label. Setelah itu mencoba untuk mengelompokkan data berdasarkan karakteristik yang ditemui. Selanjutnya ada reinforcement learning. Pada skenario reinforcement learning, fase pembelajaran dan tes saling dicampur untuk mengumpulkan informasi pembelajaran secara aktif dengan berinteraksi ke lingkungan sehingga untuk mendapatkan balasan untuk setiap aksi dari pembelajaran. Next. Manfaat machine learning di bidang pendidikan. Yang pertama, voice assistant. Contoh penerapan AI di bidang pendidikan adalah pemanfaatan voice assistant di kelas. Kehadiran voice assistant seperti Amazon Alexa, Google Home, Apple Siri, dan Microsoft Cortana memungkinkan murid berinteraksi dengan materi pembelajaran tanpa harus berinteraksi dengan guru atau dosen, baik di ruangan kelas maupun di rumah. Di lingkungan pendidikan tinggi, voice assistant berbasis AI dimanfaatkan untuk memberikan informasi seputar kampus. Dengan cara ini, mahasiswa tidak perlu lagi menenteng-nenteng buku panduan yang tebal atau bolak-balik harus mengunjungi situs web ketika mencari informasi tentang kampus. Contoh penerapan seperti ini ditemui di Arizona State University (AS). Universitas memberikan Amazon Alexa kepada tiap mahasiswa baru agar dapat memperoleh informasi seputar kampus pada waktu yang tepat dan lebih detail. Next. Selanjutnya ada smart content. Merupakan teknologi AI yang berfungsi membagi dan menemukan konten materi dan buku digital yang sudah diprogram secara virtual dengan lebih mudah dan cepat. Contoh umum penerapan teknologi ini terdapat di perpustakaan digital saat ini, baik di sekolahan, perguruan tinggi, maupun perpustakaan umum. AI bisa menemukan dan mengkategorikan buku yang Anda cari secara cepat dan terstruktur. Bahkan Anda akan diberikan rekomendasi buku dan konten lain yang relevan dengan apa yang sedang Anda cari. Contoh teknologi smart content yang sudah dipakai seperti Chrome 101 yang
memiliki fungsi memecah buku teks digital menjadi beberapa bagian spesifik, sehingga buku tersebut bisa terdiri dari ringkasan bab, teks, dan sebagainya. Kegunaannya adalah agar pengguna bisa mencari informasi yang lebih spesifik sesuai kebutuhannya. Next. Bahkan ada teknologi yang lebih lengkap dan canggih bernama NineText Learning yang menawarkan platform code yang dipersonalisasi dengan pelatihan virtual, workshop, dan lainnya. Jadi, ketika Anda mencari sebuah materi atau topik, platform ini akan merekomendasikan berbagai multimedia seperti buku, video, dan berbagai pelatihan virtual sesuai dengan apa yang Anda butuhkan atau cari. Next. Selanjutnya ada automatic assessment. Saat ini AI banyak digunakan untuk keperluan assessment dan koreksi soal otomatis secara online. Penggunaan fitur seperti ini memudahkan guru dan tutor menyiapkan dan mengadakan kuis ulangan secara mudah dan praktis. Guru dan tutor tidak perlu lagi harus membuat soal dan mengoreksi soal secara manual. Salah satu contoh penerapan automatic assessment adalah seperti fitur pembuatan kuis dan koreksi otomatis yang disediakan platform Kejar-Cita. Next. Fitur ini memungkinkan guru dapat membuat kuis dan ulangan dengan mudah dan praktis. Guru hanya perlu memilih jenis mata pelajaran, jenjang, jumlah soal, tingkat kesulitan, dan beberapa pilihan lainnya. Setelah itu, guru hanya perlu membagikan link kuis tersebut kepada para murid untuk langsung dikerjakan secara daring. Hasil kuis siswa bisa langsung diterima secara otomatis pada akun guru. Terdapat skor, daftar soal yang salah, soal yang benar, serta pembahasannya. Bayangkan saja guru tidak lagi perlu repot mengoreksi dan menilai secara manual hasil kuis dan ulangan siswa. Semua sudah dikerjakan oleh sistem AI yang telah diprogramkan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Nah, selanjutnya ada klasifikasi. Klasifikasi adalah proses untuk menemukan model atau fungsi yang dapat menggambarkan dan membedakan kelas, data, atau konsep. Dengan tujuan agar model tersebut dapat digunakan untuk memprediksi kelas yang belum diketahui dari suatu objek pengamatan. Metode klasifikasi yang umum digunakan pada disiplin ilmu statistika adalah analisis diskriminan dan regresi logistik. Namun, semakin populernya era data yang menunjukkan bahwa terjadinya pertumbuhan pesat dari volume data yang luar biasa banyak sehingga menghasilkan set data besar atau big data. Maka sangat dibutuhkan alat analisis yang kuat dan serbaguna untuk mengungkap informasi berharga dari set data besar dan untuk mengubah set data besar tersebut menjadi pengetahuan yang terorganisir. Di sisi lain, pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan, maka berkembanglah metode machine learning, yaitu mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya, di mana dalam pengembangannya berdasarkan disiplin ilmu seperti statistika, matematika, dan data mining. Metode klasifikasi pada machine learning yang sering digunakan pada metode machine learning adalah classification and regression trees atau CART, random forest, naive bayes, support vector machine atau SVM, dan lain-lain. Permasalahan dalam klasifikasi. Salah satu permasalahan dalam klasifikasi adalah banyaknya data yang tidak seimbang antara kelas yang berbeda. Dan ketika kondisi ketidakseimbangan ekstrim, masalah ini disebut rare event atau imbalance data. Meskipun banyak metode klasifikasi yang baik digunakan untuk klasifikasi data, namun sayangnya belum tentu metode tersebut tepat digunakan pada kondisi imbalance data karena metode tersebut didasarkan pada asumsi bahwa banyaknya data terdistribusi secara merata antara kelas yang berbeda.
Referensi menyatakan bahwa ketika metode klasifikasi digunakan pada kasus imbalance data, maka pengklasifikasian cenderung menihilkan peluang dari kelas minoritas karena nilai prediksi akan cenderung pada kategori yang mayoritas, sehingga tingkat ketetapan klasifikasi yang dihasilkan menjadi kurang baik. Hal ini terjadi terutama pada set data besar. Referensi melakukan perbandingan beberapa metode resample untuk mengatasi kasus imbalance data yang menunjukkan hasil bahwa metode BOOT atau combined sampling menghasilkan kinerja klasifikasi yang terbaik. Pemodelan klasifikasi. Dalam pengklasifikasian data ada dua proses langkah yang terdiri dari satu, langkah learning atau training. Pada langkah ini dilakukan analisis dari serangkaian training data, yaitu objek pengamatan yang label kelasnya diketahui untuk membangun model klasifikasi. Yang kedua, langkah klasifikasi. Pada langkah ini, model yang telah dibangun digunakan untuk memprediksi label kelas untuk data yang diberikan atau testing data. Langkah ini juga digunakan untuk mengetahui kinerja model klasifikasi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian terdapat algoritma klasifikasi yang dimana salah satunya adalah KNN atau Knare's Neighborhood. Algoritma KNN atau sering disebut Knare's Neighborhood merupakan algoritma yang melakukan klasifikasi berdasarkan kedekatan jarak suatu data dengan data yang lain. Dekat atau jauh suatu jarak dihitung berdasarkan jarak Euclidean. KNN merupakan salah satu algoritma non-parametrik yang digunakan dalam pengklasifikasian. Selain naive Bayes, algoritma KNN juga menjadi algoritma pengklasifikasian yang terkenal dengan tingkat keakuratan yang baik. Keuntungan dari algoritma KNN adalah sangat non-linear, lebih mudah dipahami dan diimplementasikan karena kita cukup mendefinisikan fungsi untuk menghitung jarak antar intens, menghitung jarak X dengan semua intens lainnya berdasarkan fungsi tersebut dan menentukan kelas X sebagai kelas yang paling banyak muncul di K-intens. Next. Kemudian terdapat juga manfaat KNN. Tujuan dari algoritma KNN adalah untuk mengidentifikasi tetangga terdekat dari titik query yang diberikan, sehingga kita dapat menetapkan label kelas di titik tersebut. Next. Cara kerja algoritma KNN. KNN bekerja berdasarkan prinsip bahwa setiap titik data yang berdekatan satu sama lain akan berada di kelas yang sama. Dengan kata lain, KNN mengklasifikasikan titik data baru berdasarkan kemiripan. Misalkan, kita memiliki gambar makhluk hidup yang serupa dengan kucing dan anjing. Tetapi kita ingin tahu apakah itu kucing atau anjing. Jadi untuk identifikasi ini, kita dapat menggunakan algoritma KNN. Karena klasifikasinya berdasarkan kesamaan. Model KNN akan menemukan fitur serupa dari kumpulan data baru berdasarkan fitur yang paling mirip. Kemudian memasukkannya ke dalam kategori kucing atau anjing. Next. Kurang lebih seperti itu presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.